akan bahas topik yang lumayan penting dalam pengembangan aplikasi Flutter, yaitu cara mengintegrasikan login API pada aplikasi Flutter menggunakan State Management BLOC. Nah, terus seperti yang kalian lihat di sini, aku udah nyiapin login page-nya, atau sebenarnya ini sudah siap loh kodenya. Kita cuma mau demoin aja dan jelasin bagaimana flow-nya dan cara kerja BLOC supaya kita paham. Jadi sebagaimana yang kita lihat, kita build dulu, bisa pelataran atau juga F5. Kita akan build aplikasi login yang terhubung ke real API dengan struktur yang rapi ya tentunya. Arsitekturnya lebih clean, terus juga scalable menggunakan yang namanya BLOC pattern. Nah, di tutorial singkat ini kita akan cover semuanya, mulai dari setup project, implementasi BLOC, sampai testingnya juga. Oke, langsung aja. Mungkin kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang BLOC, kalian bisa baca-baca ini documentation-nya BLOC. Sini kalian bisa baca-baca sendiri lah dokumentasinya. Namanya itu BLOC library.dev. Yang baca tentang BLOC, namanya BLOC itu best practice untuk out di Dart, di Flutter. Nah, oke, sebelum kita codingan, penting banget kita pahamin dulu kan apa itu BLOC pattern. Jadi singkatnya, BLOC itu singkatan dari Business Logic Component. Ya, konsepnya itu sederhananya itu UI kita jadi DOM. Nah, jadi dia hanya menampilkan data, terus semua logik bisnis kita pindah ke BLOC. Jadi poin to flow element itu gini, flow-nya begini kan, user action di UI, terus dia bakal nge-trigger misalnya user ada action di UI ini, nanti bakal nge-trigger event, terus tuh BLOC-nya nge-proses. Nah, setelah nge-proses itu emit state, setelah emit state dia UI-nya itu update. Jadi ini bakal mastiin separation of concerns-nya itu jadi bakal bersih gitu. Nah, di project kita ini kita punya 4 komponen utama, yaitu event atau action-nya, terus kita juga punya states atau kondisi, terus kita juga punya temuan utama yaitu BLOC sebagai logiknya, dan juga repository sebagai data layer. Nah, kita nambah
dependensi yang kita butuhkan di spek YAML. Coba kita buka spek YAML dulu ya. Nah, kita butuh BLOC. Ini filter BLOC. Kita butuh BLOC, dependensi BLOC untuk for logicnya. Jadi filter BLOC untuk UI integration, HTTP untuk API calls, dan share preferences ini untuk local storage-nya. Nah, setelah kita punya dependensi ini, filter BLOC, HTTP, terus kita juga punya share preferences. Nanti kita tinggal jalanin di terminal kita run pubget gitu kan. Setelah misalnya sini run pubget, tapi aku nggak bakal kayaknya karena ya aku jelas tahu gitu. Karena ini tutorial singkat supaya kalian masuk paham flow ya. Jadi setelah dependensinya itu terinstall, kita jalanin run pubget tadi, tinggal enter. Nah, terus tuh kita ngebuat folder structure yang lebih clean gitu. Kita buat folder lib gitu kan, lib. Buat, kan kita sudah punya folder lib nih. Dalamnya itu ada out. Nah, dalam outnya ada folder namanya BLOC. Nah, jadi kita bakal buat BLOC. Terus kita juga ngebuat folder data, yang mana folder data ini ada dalam lib juga. Ini ya, ini juga kita yang buat. Habis itu kita juga buat folder page. Jadi kita di sini untuk membuat BLOC kita perlu membuat 3 folder ini ya. Kita bakal create folder ini, yaitu folder BLOC, terus itu data dan juga page, yang mana BLOC ini ada dalam folder out. Okay. Ini supaya apa? Jadi ini tuh supaya memudahkan kita organize code-nya. Ini lebih terstruktur lah gitu ya, lebih enak ya. Nah, terus kalau sudah buat folder-folder ini, kita bakal mulai dari data layer. Nah, ini foundation dari aplikasi kita. Yang pertama, kita punya yang namanya file auto remote. Kita cari auto remote data source. Nah, jadi fungsinya file ini kan token tuh key-nya disimpan di wadah lah ya. Jadi fungsinya ini yaitu ngehandle communication-nya dengan API, yang mana bakal kita gunakan dummy JSON API untuk testing secara gratis dan reliable gitu. Terus untuk HTTP setup, kita kalau content type ya, kita cari dulu. Oh ini. Nah, di content type ya, aplikasi JSON kayak ini. Jadi kalau kita perhatikan di bagian ini, content type, kita nge-set content type ke application/JSON ya. Nah, ini encode body dan juga nge-handle response codes dengan proper error handling. Terus selanjutnya kita ke out local data source. Out local
on the source. Nah, ini tugasnya itu ngehandle token storage menggunakan share preferences tadi. Jadi tokennya ini penting untuk maintaining user session. Jadi ini session itu di sini bakal diurus itu di sini di file ini. Nah, terus kita juga punya file penting. Kita harus buat file penting yang namanya itu out repository. Nah, ini. Jadi repository X as bridge antara remote dan lokal data. Jadi dia itu tugasnya sebagai jembatan ya antara remote kita dan juga lokal data kita. Ini menyediakan clear interface untuk BLOC layer. Kalau kalian baca jembatan. Oke. Terus kita selain auto repository, kita juga punya yang namanya auto response. Nah, apa sih auto response? Nah, auto response model ini representasi data dari API response. Terus kita gunakan tools seperti QuickType.io untuk nge-generate models dari JSON-nya. Gitu. Sekarang kita core BLOC implementation-nya. Kita juga punya di core BLOC ini kita punya yang namanya login event. Itu salah. Nah, login event. Jadi events represent user action. Kita punya 3 event. Login started atau kita nyebutnya check session. Terus tuh event yang kedua login request, proses login. Terus tuh yang ketiga logout request, proses logoutnya. Nah, kita gunakan shell class untuk type safety. Ini memastikan kita nge-handle semua possible event. Terus kita juga punya stats. Oke, ini stat ya. Stat login stat. Login stat. Oh iya. Nah, kita juga punya file login stat. Jadi stats represent UI condition. Kita punya initial, loading, success, dan juga error state di sini. Oke. Loading state untuk show spinner. Terus tuh success itu untuk token. Lalu error untuk pesan kesalahan. Nah, kita juga punya file penting yaitu namanya login BLOC. Nah, this is where the magic happens. Login BLOC extend BLOC login event login state. Itu kan. Jadi di sini di mana ada login eventnya dan juga login state gitu. Nah, di constructor kita register event handler. Terus setiap event punya metode khusus yang nge-handle logiknya. Kalau kita perhatikan async await pattern-nya, kita emit
loading step, memproses API-nya, terus tuh kita nge-emit result state-nya. Nah, error handling itu sebenarnya sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kita nge-catch exception dan emit error state dengan pesan yang user friendly lah. Gitu. Terus terakhir kita build UI yang responsif dan reaktif gitu. Kita punya login page. Nah, ini yang bakal kita pilih gitu. Login page ini apa? Login page ini ya kita pilih ke user gitu, menggunakan velocity consumer untuk nge-listen state change dan juga nge-rebuild UI-nya. Nah, velocity consumer ini fokus jelasin listener untuk side effect atau show snack bar gitu, nge-build untuk UI updates. Terus kita punya username dan password field dengan proper validation dan juga stylingnya. Terus kita juga punya dalam mengembangkan velocity kita ada variability, bukan variability untuk velocity sih, itu semuanya gitu loh. Main.dart ini paling penting ya. Di main.dart kita nge-wrap material app dengan velocity provider untuk dependency injection-nya. Nah, terus dengan itu semua kita bisa dengan file-file yang tadi sudah aku sebutin lalu, kita bisa nge-run app-nya. Kita tinggal test our app gitu kan. Dengan login dengan kredensial yang benar, kita lakukan testing juga untuk benar dan salah. Kalau kita testing di sini, oke guys, ini panutan ya, salah buat salah. Kalau kita login dengan misalnya aku buat sembarangan aja, QWERTY dengan .gmail, ini nggak terdaftar, aku testing aja 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita login, dia nggak bakal berhasil karena ya dia valid kredensialnya. Kalau kita login dengan kredensial yang benar, nah di sini aku sudah buat ya, udah pasang sini. Seharusnya ini untuk input email ya, cuma aku udah setting untuk email. Aku setting username aja supaya lebih mudah gitu. Kalau kalian mau email ya tinggal ganti email aja itu settingnya. Nah, kalau kita pakai yang benar, dia velocity akan kerja. Karena kita masukin kredensial yang benar, jadi dia logisnya berhasil. Nah, ini kita sudah di homepage. Isinya emang gini ya, aku sengaja isinya emang kayak gini. Tapi ini berhasil karena kita sudah di homepage-nya, nggak di landing page lagi. Kita sudah ngetes beberapa skenario, login dengan kredensial yang benar, ini juga dengan yang salah, yaitu error message. Nah, jadi kalau kita perhatikan, bagusnya separation of concern, UI-nya itu nggak tahu tentang API, BLOS-nya itu nggak tahu tentang UI. Nah, jadi benefit BLOS apa aja? BLOS itu testable, terus maintainable, terus top lagi scalable, dan yang paling terakhir dia itu reactive. So that's it.
special from BLOC lah. Jadi mungkin ini tutorial singkat dari aku aja ya. Kalau kalian membuat, ya aku punya nih, mana ya, cara ngebuat BLOC. Nah ini step-step membuat fitur logic dengan Flutter dengan BLOC kan. Kita harus data layer, data API, terus data layer. Ya kalian bisa stop lah, tinggal kalian screenshot aja berarti baca kalau kalian mau. Ya mudah sih. Kalau mau lebih mudah tinggal masuk anti gravity kalian kayak aku ini. Udah isi insert untuk anti gravity. Oke. Kalian sudah bisa implementasi login API-nya dengan BLOC pattern. Mungkin ini aja tutorial singkatnya. Makasih udah nonton. See you in next video. Barakallahu fiikum.